Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut ini adalah informasi tentang penerimaan peserta didik baru SMA Provinsi Banten tahun 2024, jalur prestasi. Jadwal PPDB SMA Provinsi Banten tahun 2024, jalur prestasi ini ada pada tahap kedua PPDB SMA Provinsi Banten. Pada tahap kedua jalur prestasi ini jadwalnya untuk pendaftaran itu tanggal 1 sampai dengan 5 Juli 2024. Untuk verifikasi dan rekonsiliasi data ini tanggal 2 sampai dengan 6 Juli 2024. Kemudian pengumuman hasil seleksi PPDB ini tanggal 8 Juli 2024. Jadi pengumuman hasil seleksi PPDB untuk jalur prestasi ini tanggal 8 Juli 2024. Kemudian daftar ulang tanggal 9 sampai 11 Juli 2024. Kegiatan pra MPLS-nya tanggal 13 Juli 2024 dan awal tahun ajaran baru tahun 2024-2025 yaitu tanggal 15 Juli 2024. Persyaratan umum untuk PPDB SMA jalur prestasi ini yang pertama yaitu ijazah SMP atau yang sederajat. Kemudian nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang dilegalisir. Kemudian akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dengan batas usia pendaftar paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Kemudian paspor berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah. Berikutnya adalah tangkapan layar titik ke titik dari lokasi tempat tinggal kesatuan pendidikan. Kemudian pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Banten. Yang pertama melampirkan surat keterangan dari satuan pendidikan asal atau SMP atau MTS-nya atau yang lainnya. Kemudian yang kedua melakukan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran ke kantor cabang dinas atau KCD Pendidikan dan Kebudayaan wilayah satuan pendidikan yang dituju untuk mendapatkan persetujuan. Berikutnya ada surat rekomendasi izin belajar bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA. Dan terakhir adalah calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Persyaratan khusus untuk PPDB jalur prestasi yaitu bahwa kuota jalur prestasi dibuka jika masih terdapat sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali sejumlah 30% atau lebih dari daya tampung satuan pendidikan. Berikutnya, PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan yang pertama, rapot yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari satuan pendidikan asal dan atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Rapot menggunakan nilai rapot pada 5 semester atau 5 semester yang terdata pada Dapodik. Nilai rapot SMP atau sederajat semester 1 sampai 5 dengan 10 mata pelajaran yang ditetapkan yaitu Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya. Pendidikan jasmani, kemudian mata pelajaran prakarya atau informatika. Khusus untuk Madrasah Sanawiyah, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti adalah merupakan nilai rata-rata mata pelajaran Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari pertama sains, yang kedua teknologi, yang ketiga riset dan atau yang keempat inovasi. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan atau olahraga. Tanpa membatasi jenis seni budaya dan atau olahraga, satuan pendidikan tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis kompetensi. Satu jenis bidang kompetisi.
Kompetisi sebagaimana dimaksud dimaksud di atas memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, minimal pada tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, dapat diikuti oleh peserta didik seluruh kalangan atau non-diskriminasi. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan atau lembaga lainnya yang diakui pemerintah dan atau yang terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta atau SIMT Kemendikbud-Ristek. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu atau kelompok. Satuan pendidikan dapat menetapkan poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional. Contoh, prestasi tingkat kabupaten kota 0 sampai 30 poin, prestasi tingkat provinsi 31 sampai dengan 50 poin. Sertifikat piagam penghargaan akademik non-akademik telah dilegalisir oleh lembaga penyelenggara. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Quran berdasarkan jumlah juz atau bagi non-muslim berupa hafalan kitab berdasarkan jumlah bab yang dikuasai oleh peserta didik. Tata cara pendaftaran PPDB jalur prestasi Provinsi Banten tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, calon peserta didik baru menyiapkan berkas persyaratan. Yang kedua, calon peserta didik baru akses laman situs PPDB online di https://ppdb.bantenprov.go.id/. Yang ketiga, calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara online. Yang keempat, calon peserta didik baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan. Yang kelima, calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan. Yang keenam, calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Sekolah yang dipilih bisa 2 sekolah dalam pendaftaran. Yang ketujuh, operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Dan yang kedelapan, calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman sesuai jadwal yang telah ditentukan di situs https://ppdb.bantenprov.go.id/. Verifikasi pengukuran dan penilaian PPDB SMA Negeri Provinsi Banten jalur prestasi, bahwa penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui jalur prestasi ini ditentukan berdasarkan prestasi calon peserta didik, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi adalah sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali sejumlah 30% atau lebih. Dari seluruh kuota jalur prestasi tersebut dialokasikan 60% bagi calon peserta didik jalur prestasi akademik dan 40% jalur prestasi non-akademik dengan rincian sebagai berikut. Jalur prestasi akademik ditentukan dari yang pertama, nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5 SMP atau MTS atau sederajat dengan melampirkan surat keterangan nilai rapot peserta didik dari satuan pendidikan asal, surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari satuan pendidikan asal. Nilai rapot sebagaimana dimaksud menggunakan mata pelajaran yang ditetapkan sebagai berikut, yaitu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya atau informatika. Khusus untuk calon peserta didik berasal dari Madrasah Tsanawiyah, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti adalah merupakan nilai rata-rata mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah, Kebudayaan Islam. Nilai rata-rata rapot peserta didik dikalikan dengan skor akreditasi satuan pendidikan asal. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri
dari sains, teknologi, riset, dan atau inovasi. Sertifikat penghargaan akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kota yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah atau BUMN, BUMD, dan atau lembaga lainnya yang diakui pemerintah atau terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta atau SIMT Kemendikbudristek. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bukti atas prestasi akademik berlaku untuk prestasi individu dan bergu atau kelompok dengan rincian poin sebagai berikut. Juara 1 tingkat internasional bobot sama dengan 90, juara 2 tingkat internasional bobotnya sama dengan 85, dan juara 3 tingkat internasional bobotnya 80. Juara harapan 1 tingkat internasional bobot 75, juara harapan 2 tingkat internasional bobot 70, juara harapan 3 tingkat internasional 65. Juara 1 tingkat nasional bobot 60, juara 2 tingkat nasional bobot 55, juara 3 tingkat nasional bobot 50. Juara harapan 1 tingkat nasional bobot 45, juara harapan 2 tingkat nasional bobot 40, juara harapan 3 tingkat nasional bobot 35. Juara 1 tingkat provinsi bobot 30, juara 2 tingkat provinsi bobot 25, juara 3 tingkat provinsi bobot 20. Juara 1 tingkat kabupaten atau kota bobot 15, juara 2 tingkat kabupaten atau kota bobot 10, dan juara 3 tingkat kabupaten atau kota bobot 5. Pada jalur prestasi akademik, satuan pendidikan dapat melakukan pengurutan calon peserta didik dengan metode sebagai berikut. A. Jika hanya mempunyai nilai rapot sampai di semester 5 mempunyai bobot sesuai dengan perhitungan rapot. Jika mempunyai sertifikat penghargaan akademik, bobot ditambah 3% dari bobot penghargaan akademis. Jalur prestasi non-akademik adalah penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, atau kota yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan atau lembaga lainnya yang diakui oleh pemerintah atau terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta atau SIMT Kemendikbudristek. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Bukti atas prestasi non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan bergu atau kelompok pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya dengan rincian sebagaimana pada pada penyampaian di atas. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya dan atau olahraga. Sertifikat penghargaan kejuaraan dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut. Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota setempat, tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional disahkan oleh cabang dinas setempat dan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai ketentuan. Kejuaraan dalam bidang olahraga kejuaraan dalam bidang olahraga legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga atau KONI tingkat kabupaten, kota, atau provinsi sesuai tingkat kejuaraan tersebut. Kejuaraan bidang lainnya legalisasi dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut. Satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperoleh. Satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperoleh. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Quran berdasarkan jumlah juz atau bagi non-muslim berupa hafalan kitab berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik. A. Pembobatan tahfiz Quran ditentukan sebagai berikut. Minimal 2 juz sama dengan 20. Setiap penambahan 1 juz sama dengan penambahan 10. Kemudian pembobotan kitab suci ditentukan sebagai berikut. Minimal 2 bab sama dengan 20. Setiap penambahan 1 bab sama dengan penambahan 10. Seleksi bidang keagamaan dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil uji kompetensi dengan sertifikat yang diunggah, maka panitia tingkat satuan pendidikan berhak menolak ajuan pendaftaran calon peserta didik.
Satuan Pendidikan melakukan verifikasi keabsahan dokumen pendaftaran calon peserta didik. Dalam hal pendaftaran jalur prestasi memiliki hasil seleksi yang sama, maka penentuan peserta didik dalam jalur prestasi diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memiliki domisili terdekat dengan satuan pendidikan. Dalam hal ditemukan hasil yang sama juga, maka calon peserta didik dengan usia yang lebih tua untuk diprioritaskan. Apabila dokumen yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka lembaga yang mengeluarkan dan atau orang tua atau wali calon peserta didik dapat diproses secara hukum. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat panitia PPDB yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Calon peserta didik yang diterima diumumkan melalui sistem penerimaan peserta didik baru PPDB daring pada situs web https://ppdb.bantenprop.go.id dan atau melalui situs web satuan pendidikan masing-masing. Daftar ulang. Untuk daftar ulang, pertama, peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang. Yang kedua, jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Ketiga, kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh peserta didik sesuai urutan selanjutnya pada jalur tersebut, hingga memenuhi kuota pada jalur tersebut. Yang keempat, persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dengan menunjukkan dokumen asli, kartu pendaftaran asli, bukti tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB, dan dokumen lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Demikian Bapak dan Ibu informasi PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru jalur prestasi Provinsi Banten tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.